Istilah startup mengacu pada sebuah usaha yang baru dirintis dan menerapkan inovasi teknologi, kemudian menjadi solusi dari sebuah masalah di masyarakat. Menurut lembaga pemeringkat startup asal Peru, startupranking.com, saat ini Indonesia memiliki 2.379 startup. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 205 juta menjadi alasan tumbuhnya startup di tanah air. Seiring berjalannya waktu, banyak di antaranya yang tidak mampu bertahan dalam ketatnya persaingan di era ekonomi digital. Sepanjang tahun 2022, setidaknya ada 19 startup dan perusahaan digital di Indonesia yang melakukan pemangkasan jumlah karyawan. Mulai dari Si Cepat, Link Aja, JD.id, TaniHub, Zenius, Shopee Indonesia, Toko Kripto, Karsom, Fabelio, Grab Kitchen, hingga Indosat Oridu. Sedangkan di dunia, per 25 Oktober, dilansir dari TrueUp.io, terjadi sebanyak 987 PHK dalam perusahaan teknologi dengan hampir 152.000 orang yang terdampak PHK. Jangan mempunyai pikiran PHK itu negatif. No, PHK itu sebenarnya shifting, Bu. Bisnis yang sudah tidak bisa dipakai lagi kemudian hari. Jadi apa? Dia harus berubah ke suatu bisnis atau konsep yang dibutuhkan masa depan. Sebenarnya hanya shifting, makanya ada PHK. Padahal jika perusahaan itu bisa transformasi, itu tidak terjadi PHK sebenarnya menurut saya. Itu hanya shifting model. Kegagalan startup bertahan tidak lepas dari sejumlah faktor. Pakar ekosistem e-commerce, fintech, dan digital Agus Chandra mengatakan perusahaan startup biasanya memiliki sifat disruptif terhadap industri yang sudah ada. Untuk membangun ekosistem sekaligus melakukan riset pasar, salah satunya dengan cara royal, memberi bonus, atau dikenal dengan istilah bakar uang. Saat investor masuk untuk memperluas pasar, startup menggelontorkan dananya untuk memberi subsidi dan harga murah kepada konsumen. Namun, tak cukup hanya kuatnya permodalan, tetapi diperlukan kreativitas dan strategi jitu untuk menjaga permodalan tersebut, serta menyisakan modal saat ada badai dari faktor tidak terduga yang menghantam, seperti kondisi politik, dinamika ekonomi global, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam arti, once you get investment, itu nggak boleh istilahnya dibombardir habis untuk melanjutkan itu. Jadi harus ada persiapan faktor X itu. Sehingga waktu itu kan Alibaba survive. Dia bisa mengalahkan raksasa-raksasa lain yang sudah masuk ke negaranya. Menurut saya begitu. Jadi kreativitas yang dibesarkan, Bu. Ya, operation cost-nya dikecilkan, servisnya diberikan yang semaksimal mungkin, yang intangible-nya. Adapun anggapan bahwa startup mendulang omset besar dari bisnisnya bukan berarti telah mencerminkan keuntungan yang besar pula, tetapi juga ada biaya besar yang digelontorkan di sana. Pakar juga mewaspadai kemungkinan terjadinya gelombang PHK susulan di tahun 2023 karena perusahaan rintisan tersebut memang harus bertransformasi. Desy Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.